Dikisahkan di zaman sekarang di sebuah desa. Tinggallah satu keluarga yang ditimpa nasib buruk. Yuki, seorang pemuda yang menjadi tulang punggung keluarganya, mengalami gagal panen dari hasil pertaniannya. Yuki yang tidak tega dengan kondisi keluarganya, memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Yuki akhirnya melakukan perjalanan pertama seumur hidupnya. Tetapi, badai salju di pagi itu sudah menghadang langkah awalnya. Dia memutuskan untuk singgah sementara di sebuah kuil tua di pinggir jalan. Kondisi kuilnya kotor dan tidak terurus. Sambil menunggu badai salju mereda, Yuki memutuskan untuk membersihkan kuil tersebut. Akhirnya lumayan bersih juga. Sedih ya melihat kuil yang tidak terurus seperti ini. Sepertinya orang-orang zaman sekarang sudah jarang datang dan berdoa di kuil. Dewa, terima kasih atas berkah yang telah kau berikan padaku hingga saat ini. Aku berdoa, tolong jagalah keluargaku di desa di tengah musim dingin ini, dan mudahkanlah perjalanan pertamaku. Semoga pilihanku ini dapat menolong keluargaku. Lindungilah kami, Dewa. Yuki. Hah? Yuki. Hah? Suara apa itu? Yuki. Dengarkanlah pesanku. Kau adalah anak yang sangat baik, Yuki. Dewa? Apakah itu suaramu? Dengarkanlah pesanku. Akan kujaga dirimu dalam perjalanan ini jika kau bisa menjaga sesuatu untukku. Apa yang harus kulindungi, Dewa? Sepertinya kau dari kuil ini, kau akan terjatuh ke suatu tempat. Bawalah benda pertama yang kau pegang saat terjatuh. Jagalah benda tersebut di sepanjang perjalananmu. Kebaikan dan keberanianmu akan menuntunmu ke jalan yang benar. Yuki yang masih setengah sadar melewati proses yang misterius tersebut, memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika dia menginjakkan kakinya keluar kuil, dia tiba-tiba terpeleset Sakit karena sekali salju kepalaku. dan terguling jatuh di tengah tumpukan jerami sekitar kuil. Seperti yang Dewa katakan, aku terjatuh dan harus menjaga benda yang aku pegang saat terjatuh. Apa ini? Jerami. Mana ada lalatnya lagi? Aku harus menjaga jerami ini ya. Baiklah, kau akan menjadi teman seperjalananku ya. Sebatang jerami biasa, seekor lalat berisik. Mereka temanku, teman seperjalananku. Tak apa bukan, teman seperjalanan. Tak apa bukan, teman seperjalanan. Yuki akhirnya melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kereta menuju daerah kota. Di dalam kereta, Yuki melihat seorang ibu-ibu yang gelisah, Jangan sedih ya. berusaha menenangkan tangisan anaknya yang tak kunjung mereda. Kasihan sekali ibu itu. Anaknya menangis terus dari tadi. Aku ingin sekali membantunya. Tapi mau bantu bagaimana ya? Yuki melihat ke arah jeraminya. Jagalah benda tersebut di sepanjang perjalanan. Tapi benda ini kan harus kujaga. Keberanian dan kebaikan akan menuntunmu ke jalan yang benar. Demi menenangkan anak tersebut, apa boleh buat? Dia lebih membutuhkan. Yuki pun memberanikan diri untuk mendatangi anak tersebut dan memberikan jerami yang dihinggapi lalat. Hah? Jerami? Wah, jerami mah. Soalnya ada lalatnya, lucu banget. Terima kasih banyak pemuda. Sama-sama ibu, syukurlah anak ibu bisa tersenyum lagi ya. Kamu pasti kedinginan sekali ya. Ini saya ada sebotol teh panas. Maaf saya yang bisa memberikan ini pemuda. Tidak perlu ibu. Tidak perlu. Saya melakukan ini dengan ikhlas. Tidak apa-apa pemuda. Sepertinya kamu lebih membutuhkan. Sudah sampai pemuda. Semoga perjalananmu sukses ya pemuda. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih ibu. Hati-hati juga ya. Apakah ini maksud pesan dari Dewa? Jerami berubah menjadi sebuah teh panas. Saatnya melanjutkan perjalanan ini.
Sebatang jerami menjadi teh, sebotol teh panas yang enak. Ini juga keberuntungan, ini juga jalan kebahagiaan. Yuki kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini, ia berjalan menuju halte bus. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Yuki mendengar teriakan seseorang di sekitar halte bus. Tolong! Tolong! Seseorang, tolonglah kami! Tunggu sebentar. Saya datang. Pemuda! Bisakah kau tolong kami? Kakek, Tuanku! ada apa, Kek? Gadis ini dalam bahaya. Gadis ini kenapa, Kek? Gadis ini nekat keluar rumah tanpa baju hangat. Saya sudah pinjamkan jaket saya, tapi sudah terlambat. Bagian dalam tubuh gadis ini sudah kepala dingin sekali. Apakah Anda punya sesuatu untuk menghangatkan tubuh gadis ini? Saya ada sebotol teh panas. Coba diminumkan ke beliau secara pelan-pelan, Kek. Terima kasih banyak anak muda. Baik, saya akan mencobanya. Ya, akhirnya bangun. Terima kasih banyak, pemuda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya senang sekali bisa membantu. Syukurlah, Anda sudah merasa baikan. Terima kasih ya pemuda. Maaf, kami merepotkan. Sama-sama. Anda sendiri sudah... bis saya sudah datang. Bergaslah kamu naik ke bis. Ini, ambillah syal ini. Tidak, Pak. Ini syal yang mahal loh. Anggap saja untuk terima kasih dari kami. Terima kasih. Kakek tidak apa-apa ditinggal. Tidak apa-apa anak muda. Jemputan kami sebentar lagi sampai. Ayo cepatlah kau naik bus. Baiklah, maaf. Saya duluan ya. Sebotol teh panas menjadi syal, sebuah syal sutra. Ini juga keberuntungan, ini juga jalan kebahagiaan. Yuki kembali melanjutkan perjalanannya. Sudah sampai. Seturunnya Yuki dari bis, Yuki langsung melihat sekelompok anak-anak yang tertawa di pinggir jalan dan menarik paksa seekor anjing yang penuh luka. Hei, anak-anak, tunggu. Jangan diseret terus. Dia sudah terluka. Hei Om, jangan ikut campur ya urusan kami. Anjing ini itu adalah hasil tangkapan kami yang berharga loh. Kalian tidak boleh melakukan itu kepada binatang. Binatang juga makhluk hidup, dan sesama makhluk hidup harus saling menyayangi. Hai anak-anak, kalian lama sekali. Bawa anjingnya ke sini. Yuki kaget dan terlihat ketakutan. Ini pertama kalinya Yuki berhadapan dengan preman yang mengancam dirinya. Tapi kebaikan hatinya membuat dirinya tertahan di tempat untuk melindungi sang anjing. Siapa Anda? Ada perlu apa dengan anak saya? Oh, Anda mau jadi pahlawan ternyata. Rasakan! Anak-anak, habisi dia! Yuki yang kalah jumlah dan tenaga, kalah dipukuli oleh 3 anak dan sang ayah. Uang Anda gak seberapa. Tapi Anda punya barang bagus ya. Anggap saja ini bayaran terhadap anjing jelek itu ya.
Anak-anak, ayo kita pulang. Siapapun, tolong kami. Sebuah jam telah menjadi ajaib. Seekor anjing yang hampir mati. Keberuntunganku telah pergi, tapi aku bisa buat anjing ini bahagia. Dengan kondisi penuh luka, Yuki terus berjalan demi bertahan hidup, hingga akhirnya ia sampai di suatu tempat. Siapapun, tolong kami. Baik. Dokter. Aduh, kondisi anjingnya udah sangat buruk sekali dan kamu juga sama buruknya. Lagi udah bisa kecelakaan. Aduh. Oh my god! Apa yang sedang terjadi? Suster, jangan bohong. Ayo segera masukkan ke ruangan sekarang juga. Cepat. Di tengah terjangan nasib buruk yang baru dilalui, Yuki kembali bernasib baik setelah menemukan rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ketika sadar, Yuki menceritakan ke dokter tentang perjalanannya ke kota, hingga nasib kejadian buruk yang ditemuinya ketika menyelamatkan sang anjing. Karena kebaikan Yuki, sang dokter mengizinkan Yuki untuk tinggal dan bekerja di rumah sakit tersebut. Dan tak terasa, musim semi pun tiba. Seekor anjing kini telah sehat. Ku telah dapatkan sebuah keluarga. Ini keberuntungan yang hebat. Ini kebahagiaan yang besar. Cahaya matahari kembali menyinari permukaan kota. Pasien terus berdatangan. Yuki pun kebanjiran tugas. Bersama dengan anjingnya, dengan penuh semangat, Yuki selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Hingga akhirnya, datanglah seorang wanita berpakaian formal, datang menghampiri Yuki yang sedang berjaga. Selamat pagi. Apakah Anda karyawan dari dokter hewan ini? Apakah saya bisa bertanya-tanya dengan Anda? Selamat datang. Iya, saya karyawan di dokter hewan ini. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya sedang mencari anjing yang hilang seperti di foto ini. Apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ukurannya sih mungkin beda. Tapi kalau dilihat dari coraknya, ini sama dengan anjing saya. Bukan anjing saya juga sih. Sebenarnya... Yuki menjelaskan tentang kejadian di mana dia bertemu sang anjing. Dan saking semangatnya, dia sampai bercerita bagaimana sang anjing membawa dia sampai bekerja di dokter hewan ini. Begitu ya, cerita yang sangat menyentuh sekali Tuan Yuki. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yoshie. Kalau berkenan, apakah Anda bersedia untuk ikut ke tempat saya? Sepertinya ada seseorang yang ingin mendengarkan cerita Anda dan juga melihat anjing Anda. Oh, baik Ibu Yoshie. Saya coba tanya ke atasan saya dulu kalau begitu. Setelah mendapatkan izin, Yuki ikut dengan wanita misterius ke sebuah rumah yang besar. Rumah mewah yang belum terbayangkan Yuki selama hidupnya.
Sesampainya di sana, Yuki pun dibawa ke sebuah ruangan mewah. Silakan tunggu di sini sebentar. Orang yang saya maksud akan segera menemui Anda sebentar lagi. Beliau adalah Tuan Besar di rumah ini. Selamat siang. Nama Anda adalah Yuki. Iya, perkenalkan, saya Yuki. Senang bertemu dengan Anda juga. Kalau boleh tahu, kenapa saya dan anjing ini sampai diundang kemari ya? Anak muda. Jadi, sebenarnya saya selama ini mencari anjing dari putri saya, Misaki. Anjing itu sudah hilang sekitar 1 bulan yang lalu. Awalnya saya pikir dapat membeli anjing lain dengan mudah untuk menggantikan Eri, anjing kesayangan putri saya itu. Tapi dia terus-menerus berusaha mencari anjingnya. Dia tidak mau mengganti anjingnya. Bahkan dia sempat nekat pergi tanpa desa salju karena sangat mengkhawatirkan Eri. Setelah itu, saya melakukan pencarian besar. Lalu akhirnya, saya bertemu dengan Anda dan anjing Anda saat ini. Karena sepertinya anjing Anda adalah Eri. Sungguh putri Tuan adalah gadis yang sangat baik. Sejujurnya, anjing ini memang bukan anjing saya. Setelah mendengar cerita Tuan dan melihat corak anjing ini, memang sangat mirip dengan Eri. Sepertinya ini benar Eri. Saya akan dengan senang hati mengembalikan. Tunggu. Saya sudah mengetahui semuanya. Saya perlu membalas jasa Anda yang telah merawat anjing ini. Saya akan membeli anjing ini 100.000 yen. Apakah cukup? Tidak perlu. Ini kan anjing Anda, Tuan. Kenapa harus? Apakah masih kurang? Saya adalah seorang pembisnis veteran. Malu saya jika memiliki hutang budi kepada seseorang. Bagaimana kalau 300.000 yen? 500.000 yen. Baiklah, 1 juta yen. Mohon maaf, Tuan. Mohon maaf sekali. Tapi saya tidak bisa menerima uang dari Tuan. Kalau saya menerima uang dengan cara seperti ini, saya akan sama saja dengan para pencuri itu. Saya dengan senang hati dan ikhlas akan mengembalikan Eri kepada anak Anda, Tuan. Jujur, kalau bukan karena Eri, mungkin saya bingung bagaimana melanjutkan hidup di kota ini. Saya dengan senang hati akan mengembalikan Eri, Tuan. Apakah benar Eri sudah ditemukan? Misaki? Yuki. Perkenalkan, ini putri saya. Gadis ya? Panas. Kalian sudah pernah bertemu? Ayah, dia pemuda yang waktu itu memberikan ke teh panas ya. Kok kamu di sini bersama El? Jadi kamu pria yang dibilang Yoshie ya? Kamu yang menyelamatkan Eri ya? Jadi, selain kamu menyelamatkan Eri, kamu juga yang menyelamatkan anakku satu-satunya. Kamu memang orang yang sangat baik dan jujur. Terima kasih banyak. Tidak perlu sampai membungkuk. Saya senang sekali bantuan kecil saya dapat berpengaruh ke Anda semua. Yuki, saya sangat bangga dengan pemuda sepertimu. Saya sangat senang jika kamu mau bekerja di perusahaan saya dan menjadi orang kepercayaan saya. Tapi saya tidak punya kemampuan. Kamu pasti bisa, Tuan Yuki. Saya yakin akan hal itu. Iya kan, Ayah? Yuki,
hal seperti itu bisa dipelajari. Tapi pemuda yang baik, pekerja keras, jujur, serta berani sepertimu sangat jarang pada saat ini. Tolong, jangan menolaknya. Ini adalah rasa terima kasih saya kepada Anda. Terima kasih Tuan. Kalau begitu, mohon bantuannya. Setelah waktu berlalu, Yuki menjadi seseorang yang sukses, lalu menikahi Misaki, gadis baik yang dia temui. Pertemuan Yuki dengan beragam manusia menjadi pelajaran yang baik dalam hidupnya. Bila kau bertemu orang baik, rayakanlah. Bila kau bertemu orang jahat, renungkanlah. Jalan hidup kita adalah pertemuan dengan beragam manusia. Jalan hidup kita adalah pertemuan dengan beragam manusia. Inilah kisah seorang pemuda dengan sebatang jerami dan berhasil menjadi orang yang kaya raya dan hidup bahagia karena kerja keras, kejujuran, dan keberaniannya. Sejak itu, dia dipanggil dengan sebutan Warashibe Choja atau Sang Jutawan Jerami.